Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Ibnu Salman Center yang berbahagia, berjumpa kembali bersama kami dalam kajian spesial Ramadan. Tentunya kita masih bersama dengan Ustadz kita tercinta, yakni Dr. Haji Abdul Matin bin Salman LCMAGI. Kita tetap akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kajian Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Begini Ustaz, kita kan dalam suasana Ramadan Ustaz. Iya. Nah, di suasana Ramadan ini sangat sensitif sekali dalam hal-hal yang membatalkan puasa Ustaz. Baik. Contohnya ini dalam berwudu Ustaz. Kita kan berwudu memasukkan air ke hidung dan juga berkumur. Nah, itu kadang orang itu ragu-ragu Ustaz, apakah ini boleh atau tidak, kan kadang itu air sampai kayak kerasa sampai di sini Ustaz. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan agar pemirsa tercerahkan dengan penjelasan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isnaker rahimahumullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Benar tadi yang disampaikan bahwa seorang yang berpuasa memang wajib berhati-hati ketika menjalankan ibadah puasa, bukan saja masalah fisik tetapi juga masalah hati, ya. Masalah fisik yang bisa kita hindari, harus kita hindari, seperti orang berpuasa itu seperti orang yang berjalan, di jalan itu penuh dengan duri. Maka kita harus sangat berhati-hati di dalam meletakkan kaki kita, langkah kita, agar kita tidak terkena duri. Sama halnya yang ditanyakan oleh Mas Tri, itu bentuk kehati-hatian, dan itu subhanallah. Subhanallah, luar biasa bahwa ketika orang sangat berhati-hati dengan puasa, menunjukkan bahwa dia melakukan ibadah puasa betul-betul dengan ikhlas, agar puasanya betul-betul sesuai dengan apa yang diridhoi dan diperintahkan oleh Allah. Nah, namun demikian bahwa apa yang bisa kita hindari, kita hindari. Apa yang tidak bisa kita hindari, apa yang tidak bisa kita cegah, di luar dari kemampuan kita, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Subhanallah, Islam ini luar biasa, memberikan kita begitu rahmat, agama yang begitu luar biasa. Nah, ketika kita hendak wudu, kita namanya istinsyaq. Istinsyaq adalah mengambil air dengan hidung. Jadi ketika kita wudu, kita setelah mencuci tangan, setelah mencuci tangan, awal yang harus kita lakukan setelah mencuci tangan adalah mengambil air, tentunya setelah niat, kemudian mengambil air, kemudian dihirup dengan hidung. Nah, itu namanya istinsyaq. Lalu kemudian membuangnya ke sebelah kiri dengan cara menyemburkan dengan hidung, namanya istinsyaq. Setelah 3 kali kita lakukan istinsyaq, maka langkah selanjutnya adalah berkumur, namanya tamadmadah. Nah, ketika kita istinsyaq mengambil air dengan hidung dan tamadmadah berkumur, maka kemungkinan besar, sedikit atau banyak, seseorang akan kemasukan di dalam kerongkongannya. Sehebat apapun kita menjaganya, kemungkinannya sangat besar ketimbang tidaknya. Bukan berarti bahwa mesti tidak begitu, tetapi kemungkinan besar terjadi. Karena itu dalam Islam tidak ada masalah dengan hal yang tidak bisa kita hindari. Tidak ada masalah dengan hal yang kita bisa hindari. Jadi bagaimana hukumnya itu kalau seandainya tertelan saat berkumur atau masuk ke hidung saat kita istinsyaq mengambil air dengan hidung tadi? Idza amilta bi ghairi qasdin. Kalau kita Mas Tri mengerjakannya tanpa disengaja,
sambil menyelam minum air. Kan nggak ketahuan nih ya, kan nggak ketahuan pura-pura berkumur lalu kemudian minum, ya kan? Iya. Nah, ada yang demikian ini kalau tidak disengaja fala yutiru, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Mayoritas ulama mengatakan tidak ada masalah. Baik. Nah, tetapi jika tidak amil tapi qasdin atau amdin, jika disengaja dengan harapan tadi tempat dan waktu yang pas untuk dalam tanda kutip nyolong dari pandangan orang, lah ini tentu yubtilus atau yubtilus saum. Nah, ini membatalkan. Ini jelas. Ini 100% membatalkan. Tetapi jika dilakukan tanpa sengaja, tanpa kita bisa hindari, maka tidak ada masalah dengan itu semua. Lanjutkan saja. Meski kita merasa di dalam kerongkongan kita itu ada sesuatu yang masuk. Iya. Oke. Nah, kalau saya, Mas Tri ya, selama bulan Ramadan ketika atau selama kita puasa, termasuk puasa sunnah, saya pribadi itu saya tidak berkumur dan juga tidak istinsya. Itu juga boleh Ustaz ya? Kan itu sunnah. Iya. Rukun wudhu kan, rukun wudhu kan tetap, syarat wudhu tetap, ya kan? Syaratul wudhu, arkanul wudhu tetap saya lakukan. Tetapi sunanul wudhu ini sebagian saya tinggalkan. Dalam dalam diri saya hampir mustahil saya bisa menghindarkan untuk bisa sedikit banyak ketutan kecampuran air untuk bisa masuk ke kerongkongan saya. Oleh karena itu dari awal saya tidak berkumur juga tidak istinsya, karena itu bagian dari sunnahnya. Ya, sementara yang wajib adalah menjaga puasa kita. Itu saya. Ya, amalan min babil ihtiyat, yaitu mengerjakan dari usul fiqh babul ihtiyat. Min babil ihtiyat yaitu jaga-jaga. Ya, tindakan preventif, menjaga agar jangan sampai saya membatalkan puasa saya yang sifatnya lebih wajib, menjaga puasa lebih wajib daripada yang tadi itu. Tetapi ketika maghrib, setelah saya berbuka, kemudian saya sudah minum dan setelah itu saya tetap berkumur, saya tetap istinsya, gitu. Seperti biasa. Gitu. Jadi saya melakukan ini bukan hanya pada bulan Ramadan saja, tetapi dalam sunnah puasa-puasa sunnah juga saya lakukan. Saya tidak berkumur dan juga saya tidak beristinsya. Tetapi jika ada jamaah yang berkumur atau beristinsya mengambil air dengan hidung, maka fala haraj alaikum, tidak ada dosa, tidak ada layu biru dan tidak membatalkan puasa sama sekali. Iya, asal dilakukan tanpa sengaja. Terus ini Ustaz. Oh iya Ustaz ya. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ini pemirsa tadi sudah dijelaskan oleh beliau Bapak Ustaz Abdul Matin. Jadi pada intinya kita ada dua pilihan ya. Iya. Jadi kalau misalkan kita lebih yakin ingin berkumur atau dengan menghirup itu tidak dipermasalahkan. Tapi apabila ingin lebih menjaga lagi, tidak usah. Ya tergantung masing-masing Mas. Tergantung masing-masing. Kalau saya karena saya tahu diri saya. Iya. Tapi kalau ini Ustaz, misalkan nanti kalau tidak berkumur nanti bau gimana gitu. Itu gimana Ustaz? Ya kan puasanya, baunya orang yang berpuasa itu kan lebih harum daripada minyak misik. Iya. Jadi kayak gitu Ustaz. Kalau afyabu min rihmis. Baiklah pemirsa, jadi kalau misalkan ingin tidak berkumur juga malah itu nanti baunya jadi lebih. Iya. Dan ketika dia melakukan berkumur atau istinsya, terasa ada yang mengganjal, ada yang masuk, terasa tanpa sengaja tadi, maka nggak usah ragu, lanjutkan puasanya dan Allah mengampuninya, nggak ada masalah dengan itu. Jadi tidak ada baunya dengan ragu-ragu, karena memang boleh. Iya boleh. Diperbolehkan ya. Diperbolehkan untuk berkumur sama istinsya. Perkara kemudian tadi masuk, ada yang masuk sedikit,
Ada maafuan. Yang penting niatnya tidak ingin memasukkan ya. Betul. Niatnya tetap menjaga. Baiklah pemirsa, mungkin itu dulu. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga seluruh pemirsa. Baiklah, kepada seluruh pemirsa, jangan lupa untuk membagikan donasi Anda dalam rangka membangun rumah tahfidz Yayasan Ibnu Salman Center. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.